Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Putri Hermawan, mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Mahat Hasyim Semarang, dengan nomor NIM 20105011078. Di sini saya akan mengerjakan tugas kasus yang diberikan oleh Bu Vidya. Bisa kita lihat, kasus ini ada seorang peneliti melakukan sebuah penelitian mengenai aktivitas anti-aging ekstrak etanol herba alfalfa atau disingkat EEHA melalui penghambatan enzim hyaluronidase. Berikut data penelitian yang disajikan pada tabel di bawah. Bisa kita lihat replikasi ada 1-10 dan ada EEHA 250 ppm, EEHA 500 ppm, EEHA 750 ppm, EEHA 1000 ppm, dan juga ada EEHA 1250 ppm. Pertanyaannya adalah, apakah ada perbedaan antara konsentrasi EEHA terhadap penghambatan enzim hyaluronidase? Untuk mengerjakan kasus yang diberikan oleh Bu Vidya, kita masuk ke aplikasi SPSS. Di sini saya menggunakan aplikasi SPSS 20. Untuk mempercepat waktu, saya sudah memasukkan data dari kasus yang sudah diberikan oleh Ibu Vidya. Yang pertama, ada NAM dan diisikan yang pertama EEHA 1 dengan desimal 2 dan label EEHA 250 ppm. Yang kedua ada EEHA 2 dengan desimal 2 dan label diisikan EEHA 500 ppm. Yang ketiga ada EEHA 3, desimalnya 2 dan label diisi dengan EEHA 750 ppm. Yang keempat ada EEHA 4 dengan desimal 2 dan label diisi dengan EEHA 1000 ppm. Dan yang terakhir ada EEHA 5 dengan desimal 2 dan label EEHA 1250 ppm. Untuk selanjutnya, kita menuju ke data view. Pada data view sudah saya masukkan kasus yang diberikan oleh Bu Vidya. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ANOVA. Uji ANOVA yaitu uji yang dilakukan pada lebih dari 3 variabel. Biasanya ada 5 variabel pada penelitian farmasi. Uji ANOVA adalah uji parametri sehingga asumsi parametri harus terpenuhi, yaitu normalitas dan homogenitas. Untuk uji T yaitu uji yang dilakukan untuk mengetahui beda lebih dari 2 variabel. Untuk uji Kruskal-Wallis digunakan apabila asumsi parametri pada uji ANOVA tidak memenuhi syarat, sehingga harus memilih dengan uji non-parametrik. Uji non-parametrik yang digunakan adalah uji ANOVA. Kemudian kita masuk ke analyze. Pada analyze kita pilih descriptive statistik, kemudian ke explore. Pada explore EEHA 250 ppm dipindahkan ke dependent list dan juga yang lainnya juga dipindahkan semua ke dependent list. Kemudian pada display kita ganti dengan plots. Kemudian kita pilih plots. Pada box plots kita ubah ke non dan deskriptif kita hapus centang. Kemudian normality plots with test kita centang. Kemudian continue dan oke. Bisa kita lihat, ini adalah hasil output dari analisis yang sudah kita lakukan. Pada Sabirowilk EEHA 250 ppm, hasil signifikannya ada 0,025, yang di bawah 0,05 yang artinya pada EEHA 250 ppm tidak terdistribusi normal. Yang kedua ada EEHA 500 ppm dengan signifikan 0,976
yang melebihi 0,05, jadi ini terdistribusi normal. Dan EEHA juga lebih dari 0,05 yaitu 0,620, dan EEHA 1000 ppm ada 0,833 yaitu melebihi 0,05, dan pada EEHA 1250 ppm di bawah 0,05 karena hasil output tidak memenuhi uji normalitas homogenitas. Di sini seperti biasa saya untuk mempercepat waktu, saya sudah memasukkan data dari kasus yang diberikan oleh Bu Vidya. Yang pertama kelompok desimalnya 0 karena kita hanya ingin membedakan apakah ada perbedaan antara kadar 250 ppm, 500, 750, 1000 atau 1250. Kemudian pada values kita isi seperti coding ya. Yang pertama ada 250 ppm, yang kedua 500 ppm, yang ketiga 750 ppm, yang keempat 1000 ppm, yang terakhir ada di 1250 ppm. Kemudian kita ke data view. Dan untuk mempercepat waktu, saya sudah memasukkan data dari kasus yang kita analisis. Yang pertama ini ada nomor 1. Nomor 1 itu artinya 250 ppm. Kalau bingung bisa dibikin huruf kayak gini. Kemudian kita masuk ke, dan di sini untuk kelompok kita masukkan ke factor list, dan inhibisi engine kita masukkan ke dalam dependent list. Pada display kita pilih yang bot. Kemudian pada statistik kita pilih deskriptif, centang deskriptif, continue, kemudian pilih plot. Kita pilih none yang box plot, kemudian yang deskriptif kita hilangkan checklistnya. Kemudian yang spared fish level with level test kita pilih yang power estimation. Kemudian kita klik continue dan OK. Bisa kita lihat di sini hasilnya signifikan di bawah 0,05 semua. Jadi kita lanjutkan menggunakan uji Kruskal-Wallis. Bisa kita lihat hasil outputnya pada signifikannya ada 0,000, 0,005, dan semuanya ini di bawah 0,05, yang artinya data tersebut adalah data non-parametrik sehingga kita bisa lanjutkan dengan uji Kruskal-Wallis. Selanjutnya kita pilih analyze, kita masuk ke non-parametric test, kemudian legacy dialogs, dan kita pilih yang K-independent sample. Di sini kita memasukkan kelompok ke grup variabel, kemudian inhibisi enzim ke tes variabel list. Kemudian di sini define range kita pilih, dan minimumnya 1, maksimumnya ada 5, kemudian continue. Pada test type kita pilih Kruskal-Wallis karena kita sedang mencari hasil dari Kruskal-Wallis. Kemudian pada exact kita pilih asymptotic only. Kemudian continue. Kita pilih option. Pada option kita pilih yang exclude cases test by test. Kemudian continue dan pilih OK. Berikut adalah hasil output dari uji Kruskal-Wallis. Berdasarkan output di atas, nilai asumsi adalah 0,000.
yang artinya kurang dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan antara signifikan EEHA dengan inhibisi enzim hyaluronid terhadap anti-aging ekstrak etanol. Tidak sesama alias berbeda. Cukup sekian. Bila ada salah kata, saya meminta maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.